Namun pertanyaannya kemudian adalah, kenapa kita menjadi orang yang bertakwa? Sebagaimana pertanyaan anak kecil, kenapa saya harus naik kelas? Kenapa saya harus lulus sekolah? Buat apa? Maka sebagaimana kita kemudian menjelaskan kepada anak-anak kita, tujuan kamu sekolah adalah ini. Kalau kamu nanti ranking akan seperti ini. Kalau kamu nanti lulus, kamu akan mendapatkan fasilitas-fasilitas ini. Maka Allah pun menjelaskan, kenapa kalian harus bertakwa? Karena Allah telah memberikan fasilitas-fasilitas bagi orang-orang yang bertakwa. Fasilitas tersebut adalah fasilitas di dunia maupun di akhirat. Kata Allah dalam beberapa ayat, Allah menyampaikan di dunia Allah memberikan janji fasilitas-fasilitas yang ada di dunia. Dalam surah Al-Falaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa qala aidan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Wa qala aidan, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yunzim lahu ajra." Tiga ayat yang mirip. Kata Allah pada ayat sebelumnya, "Wa may yattaqillah." Barang siapa yang bertakwa pada Allah, kata Allah, maka fasilitas yang diberikan oleh Allah, Allah menjadikan bagi dia yaj'al lahu makhraja. Allah menjadikan jalan keluar. Jalan keluar itu apa? Solusi. Solusi itu apa? Solusi itu adalah semua jawaban terhadap berbagai macam masalah yang ada. Hari ini bagi kita yang sedang kesusahan dalam pekerjaan, kesusahan dalam masalah ekonomi, kesusahan dalam sekolah, dan lain sebagainya, termasuk kesusahan mencari pengobatan. Maka Allah janji, dan janji Allah maha benar. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yakhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Maka kata Allah, bagi orang yang bertakwa, bila kamu bertakwa, fasilitasnya adalah kamu akan dapat solusi. Kamu tidak perlu khawatir terhadap jalan keluar. Ketika dapat masalah, maka Allah akan kasih jalan keluarnya bagi orang yang bertakwa. Bila engkau sakit, maka Allah kasih obatnya. Bila engkau kesulitan masalah ekonomi, maka Allah akan kasih jawaban terhadap kesulitan tersebut. Maka apa yang sudah kita khawatirkan? Pada ayat berikutnya, "Wa may yattaqillah." Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa pada Allah, kata Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Maaf, sebelum itu dalam ayat tadi masih Allah sambung, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah janji, selain Allah berikan jalan keluar, fasilitas berikutnya adalah Allah akan ngasih kamu rezeki. Wa yarzuqhu, sebagaimana Allah kasih rezeki kepada semua makhluknya. Tapi apa istimewanya bagi orang yang bertakwa? Istimewanya adalah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak kamu sangka-sangka. Ini menariknya. Allah bisa ngasih rezeki kepada kita dari tempat yang kita kata nyangka. Kok bisa tiba-tiba datang ke tempat ini, tiba-tiba ada rezeki. Dari penjuru sebelah sini tidak nyangka ada rezeki lagi. Rezeki berlimpah, dan bahkan saking berlimpahnya, bahkan kita tidak pernah menyangka bahwa ada rezeki yang seperti itu. Dari penjuru sini ada rezeki, dari arah bawah ada rezeki, dari arah atas ada rezeki. Ini adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih fasilitas bagi orang yang bertakwa. Fasilitas berikutnya apa? Masih di dunia. Kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Jangan khawatir, kata Allah, bila kamu sedang kesulitan, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan seluruh urusan kamu mudah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi hari ini orang yang kesulitan dalam mengerjakan sesuatu, ada orang yang bekerja hari-harian dan susah sekali menyelesaikan pekerjaannya. Ada orang yang susah menyelesaikan makalah skripsi, disertasi. Orang mengerjakan tugas-tugas sekolahan, mengerjakan tugas-tugas pekerjaan berhari-hari, berminggu-minggu. Bagi orang yang bertakwa, Allah janji, Allah akan ngasih kemudahan. Allah akan kasih mungkin secepat kilat kita mengerjakannya. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Kitanya aja rancak yang gak ada percaya dengan janji Allah, sehingga kita merasa bahwa kayaknya hidup kita sempit. Allah sudah janji urusan kita akan dipermudah.
Apalagi janji Allah. Fasilitas berikutnya bagi orang yang bertakwa, "Man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Masih di surah yang sama, surah At-Talaq, Allah berjanji, "Man yattaqillah," barang siapa yang bertakwa pada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, maka dihapuskan, didilat semua beban-beban dosanya. Ini bukan masalah di akhirat, masih masalah di dunia. Bapak Ibu, kalau kita punya rumah, kemudian kita banyak sampah di dalamnya, kita punya banyak tumpukan-tumpukan material yang kada berguna, rasa sumpah rasanya di rumah itu. Kita isian mobil, kemudian mobil kita tuh hipak barang-barang yang kada berguna, maka rasa kada nyaman di dalam mobil itu. Kita membawa tas, dan tas kita tuh hipak hal-hal yang kada berguna, hal-hal yang susah sekali untuk dibereskan, rasa kada nyaman. Maka Allah janji, kita dimudahkan kehidupan kita dimudahkan jalan kita dimudahkan dalam meniti hidup kita ini dengan jalan yang lapang. Caranya seperti apa? Yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah akan menghapuskan beban-beban yang namanya dosa-dosa yang kita tanggung. Itu lempeng rasanya hidup kita. Dan bukan hanya itu saja, Allah janji masih di dunia, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan berikan keagungan pahala yang besar bagi orang yang bertakwa. Fasilitas di dunia, Allah memberikan fasilitas, wa yu'zim lahu ajra. Dan kemudian apalagi fasilitas berikutnya? Bapak Ibu sekalian, sekarang fasilitas di akhirat. Allah berjanji, wasari'u, dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Ayatnya sederhana. Kata Allah, wasari'u, dan bersegeralah kalian. Lakasi datangi, kata Allah, ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga. Surga itu apa? Arduhas samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Ini, kata Allah, fasilitas bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu, hari ini seandainya ada yang kemudian ngasih iming-iming kepada pian, apakah pian mau dikasih kulkas? Maka pian mungkin, wah lakas, datangi. Ada yang mungkin iming-iming kasih televisi, lakas pian datangi. Bayangkan, pasar murah yang diskon saja kita langsung datangi, apalagi gratisan. Apalagi kemudian ada yang mengasih pian iming-iming. Siapa yang hendak di antara Tuhan pian dapat rumah mewah, kemudian luas, kemudian pekarangannya bagus, kemudian dalamnya sudah full perabotan di dalamnya, lantainya lantai 4, habis itu di dalamnya sudah full furnish, semuanya sudah dicat lengkap semuanya, dan di dalamnya sudah disediakan bini di dalamnya. Ada berbinian bungas di dalamnya, dan itu halal buat gasan pian. Bidadari yang bungas. Pian tinggal pilih hendak berada di lokasi yang mana. Siapa yang kada tergiur. Dan plus transportasi. Dapat transportasi mobil mewah. Dan itu gratis bagi pian. Siapa yang kada hendak mendapati hadiah tersebut. Dan ini ternyata janji Allah ini yang disampaikan dalam surah Ali Imran itu bukan sekedar rumah mewah yang cuma seluas mungkin 600 meter persegi atau 1 hektar, tapi Allah janji rumah mewah yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa adalah bukan hanya seluas beberapa hektar, tapi seluas langit dan bumi, dan lengkap dengan istana-istananya, lengkap dengan perabotan-perabotan di dalamnya, lengkap dengan transportasi di dalamnya, lengkap dengan pemandangan indahnya, lengkap dengan semua yang kita inginkan di dalamnya, full bidadari juga apa yang kita inginkan di dalamnya. Siapa yang kada tergiur? Maka kata Allah, lakasi wasari'u, lakasi kalian terhadap iming-iming yang itu. Siapa yang kada hendak? Ini ternyata kada gratisan. Ini adalah janji Allah, fasilitas bagi orang yang bertakwa di akhirat nanti. Maka mudah-mudahan kita bersemangat meraih takwa pada bulan Ramadan ini. Hadanallahu wa ajma'in. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.